Jadi yang membuat lukisan Mona Lisa ini terkenal yaitu pencuri cuy. Jadi lukisan ini pernah dicuri. Hai, selamat datang lagi di video ini. Gimana kabar kalian semuanya? Bagus kan? Harus dong cuy. Semoga kita semuanya pada sehat ya kan. Bagi yang puasa semoga lancar puasanya sampai akhir. Amin ya. Oke guys, jadi di video kali ini aku ingin ngebahas suatu lukisan yang sangat fenomenal, yang sangat populer di dunia, dan aku yakin kalian pasti pernah melihat gambar ini. Nah, jika ada yang bertanya lukisan manakah yang paling populer di dunia, maka lukisan tersebut bisa menjadi salah satu jawabannya cuy. Lukisan tersebut bernama Mona Lisa, dibuat oleh Leonardo da Vinci. Dan lukisan tersebut dipajang di Museum Louvre sejak tahun 1979. Dan selain menjadi lukisan yang sangat populer, lukisan tersebut juga menjadi salah satu lukisan yang sangat mahal di dunia. Bayangin aja, ketika lukisan tersebut dipinjamin ke beberapa museum pada tahun 1960, Museum Louvre sampai mengasuransikan lukisan tersebut dengan nilai 100 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,4 triliun rupiah pada tahun 1960. Dan itu hanya disewakan, bukan dijual atau apapun ya. Dan setelah puluhan tahun pastinya harganya pun meningkat. Sekarang kita tahun 2022, pasti harganya sudah meningkat berkali-kali lipat ya kan. Lagi pula melihat antusias para turis untuk melihat lukisan ini, Museum Louvre tidak akan menjual lukisan ini kemanapun dengan harga berapapun cuy. Mengingat lukisan ini adalah lukisan yang sangat bersejarah. Bahkan tiruan lukisan Mona Lisa pun ada yang laku seharga 2,9 juta euro atau setara dengan 49 miliar. Dan itu pun hanya lukisan tiruan, bukan lukisan asli. Kita bayangin aja, lukisan tiruannya aja 49 miliar rupiah, apalagi lukisan yang aslinya. Dan terlepas dari beberapa fakta yang unik dan berharganya lukisan ini tetaplah menjadi karya yang sangat luar biasa. Bukan karena dari harga atau pelukis yang membuatnya saja, melainkan karena sejarah dan usia lukisan ini sudah lebih dari 500 tahun. Gila ya. Dan itulah yang membuat lukisan Mona Lisa ini sangat berharga cuy. Dan di video kali ini aku ingin ngebahas 3 fakta tentang lukisan ini. Yang pertama, siapakah sosok di balik lukisan ini, dan mengapa lukisan ini sangat berharga, dan mengapa lukisan Mona Lisa ini begitu sangat terkenal di dunia. Ya, kita bahas sejarahnya. Tetapi sebelum itu semua, bagi kalian yang baru mampir ke channel ini, silahkan subscribe dulu channel ini, karena subscribe itu gratis dan tidak ada ruginya kalian tekan tombol subscribe. Satu subscribe saja itu sangat berarti bagi aku untuk kemajuan channel ini cuy ya. Oke, yang pertama, siapakah sosok di balik lukisan Mona Lisa ini? Jadi pada zaman dahulu banyak para ahli yang memperdebatkan siapakah sosok di balik lukisan Mona Lisa ini. Bahkan tidak sedikit yang percaya bahwasanya sosok Mona Lisa yang berada di dalam lukisan ini itu adalah Leonardo da Vinci sendiri yang membuat lukisan ini gitu. Tetapi faktanya sosok di dalam lukisan tersebut bukanlah Leonardo da Vinci cuy, melainkan seorang perempuan yang bernama Lisa Gherardini. Jadi dia adalah istri dari Francesco del Giocondo ya. Susah banget nyebutin namanya. Tapi itu namanya gitu. Dan Francesco dia adalah seorang pria kaya raya asal Italia. Dan pada tahun 1503 Francesco ini bertemu dengan Leonardo, dan Francesco pun meminta Leonardo agar melukis istrinya yang bernama Lisa Gherardini tadi gitu. Lalu kenapa lukisan ini bernama Mona Lisa? Karena dalam bahasa Italia Mona Lisa berarti My Lady Lisa, atau kalau bahasa Indonesia itu wanitaku Lisa gitu. Jadi itulah mengapa lukisan ini bernama Mona Lisa ya, My Lady Lisa gitu. Mengapa lukisan Mona Lisa begitu berharga? Karena Mona Lisa salah satu karya terbaik dari Leonardo da Vinci cuy. Sejak dipesan pada tahun 1503, Leonardo ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan lukisan tersebut. Apalagi di tengah proses pembuatan lukisan ini, Raja Prancis meminta Leonardo da Vinci untuk pindah ke Prancis pada tahun 1517. Dan alhasil lukisan tersebut pun ikut pindah ke Prancis. Tapi sayangnya Leonardo ini tidak pernah benar-benar menyelesaikan lukisan Mona Lisa ini cuy. Soalnya waktu 2 tahun setelah dia pindah ke Prancis, dia meninggal dunia karena sakit stroke
Dan setelah kepergian Leonardo da Vinci pun, lukisan Mona Lisa dan beberapa karyanya Leonardo itu dipajang di istana Raja Prancis gitu. Dan 1 abad kemudian lukisan tersebut dipindahkan ke Grand Palace of Versailles. Lalu ketika Napoleon berkuasa pada abad 18, lukisan ini pun dipindahkan ke istana Tuileries dan mendapat tempat di kamar Napoleon selama 4 tahun cuy. Dan inilah alasan mengapa lukisan ini sangat berharga. Lukisan ini sudah pernah tinggal di beberapa istana gitu. Mengapa lukisan Mona Lisa begitu terkenal di dunia? Nah, dan fakta yang paling unik mengapa lukisan Mona Lisa ini sangat terkenal di dunia ya, jadi pada tahun 1911, tepatnya pada tanggal 21 Agustus, lukisan Mona Lisa ini pernah dicuri dari tempatnya, yaitu Museum Louvre di Paris. Nah, yang paling luar biasa ketika berita pencurian ini mencuat ya, jadi ribuan orang berbondong-bondong untuk datang ke tempatnya Mona Lisa ini sebelumnya dipajang dan meratapi tempat kosong yang sebelumnya itu ditaruh lukisan Mona Lisa di situ gitu. Dan untungnya pencurian ini pun terkuak setelah 2 tahun lamanya baru terkuak siapa pencurinya gitu. Nah, jadi pencurinya itu seorang Italian yang juga merupakan mantan pegawai museum. Dia bernama Vincenzo Perugia. Nah, dia ditangkap di Florence setelah kedapatan berusaha untuk menjual lukisan Mona Lisa ke salah satu galeri seni yang berada di Italia gitu. Nah, meski berusaha untuk menjualnya, alasan utama Perugia untuk mencuri lukisan tersebut bukanlah karena butuh uang gitu, melainkan karena dia merasa bahwasanya lukisan Mona Lisa ini adalah aset milik bangsanya, yaitu bangsa Italia. Ya kan, karena dulunya Francesco, pria yang memesan lukisan tersebut, ya itu adalah orang Italia dan memesannya pun di Italia. Tetapi sayangnya di tengah proses pengerjaannya, ya Leonardo da Vinci pun diminta Raja Prancis untuk kembali ke Prancis gitu. Dan itulah sebabnya mengapa Perugia mencuri lukisan tersebut dan merasa bahwasanya lukisan Mona Lisa adalah aset milik bangsa Italia cuy. Oke, jadi sampai di sini guys cerita dari lukisan Mona Lisa ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian menikmati video ini, semoga bisa menambah wawasan kita semua. Ya, terima kasih banget buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu sebelum meninggalkan video ini. Like jika suka, dislike jika tidak suka. Dan jika ada komentar atau pendapat yang berbeda atau masukan, silahkan tuangkan di kolom komentar ya guys. Terima kasih. Sampai jumpa.